Halo, assalamualaikum. Bertemu dengan saya Egi Fadli Surahman. Di video ini kita akan belajar GUI pada Python. Pada kali ini aku akan menggunakan package built-in tkinter yang sudah ada pada Python. Jadi namanya itu tkinter. Nah, ini tkinter ini adalah package GUI pada Python bawaannya. Ini bisa kita cek ya di interpreter Python-nya itu sudah ada dari sananya. Caranya Python help modus agak lama ini. Nah, ttt. Nah, ini tkinter ini kan sudah ada gitu. Oke, sudah ada ya. Nah, jadi enaknya itu kita nggak perlu mempersiapkan apa-apa, yang penting kita bisa mengakses modul ataupun package yang sudah ada built-in disediakan oleh bawaan interpreternya Python. Nah, tkinter ini sebenarnya sebuah singkatan ya. Tkinter itu singkatan dari Toolkit Interface, bukan taman kanak-kanak internasional, bukan ya, tapi Toolkit Interface. Untuk IDE-nya sendiri kita menggunakan yang sifatnya lokal. Kalau di sini kan saya sukanya pakai VS Code, Microsoft Visual Studio Code. Kalau misalkan kita menggunakan menggunakan IDE Cloud seperti Google Colab itu nggak bisa. Nah, ini langsung aja kita coba import tkinter, lalu kita buat sebuah variabel, misalkan namanya jendela, lalu kita panggil kelasnya toolkit interface-nya. Jadi jendela ini dia sebuah objek untuk memanggil kelas tkinter itu. Jadi sederhana jendela ini untuk memulai fungsi GUI gitu ya. Nah, ini jendela main loop. Nah, jendela main loop ini sesuai namanya ya, dia ngeloop gitu. Jadi ketika misalkan kita apply, oh ini kenapa? Kok nggak bisa? Oh, sorry. Saya belum exit, sorry. Exit dulu. Saya apply. Nah, ini kan muncul ya nih. Ini kan GUI-nya, ini window yang kita buat. Nah, dia nggak akan stop nih. Ini dilihat ini dia nggak akan stop. Kalau misalnya kita close, dia baru stop. Nah, jadi dia akan ngeloop terus, makanya ini diletakkan di terakhir biasanya. Ini juga bisa berfungsi untuk menampilkan. Nah, begitu kira-kira. Muncul ya? Nah, ini. Yang baru kosong ya, karena kan kita hanya memanggil di sini kita codingnya cuma 3. Pertama, mengambil package tkinter, lalu kita deklarasi objek, lalu kita tampilkan objek GUI. Nah, kalau misalnya kita coba pada IDE Cloud seperti Google Colab, itu nggak akan bisa. Misalkan import tkinter window tkinter.tk window.mainloop, nggak akan bisa ini. Nah, dia kan error.
no display, bla bla bla. Pokoknya intinya nggak bisa lah. Oke. Nah, ini kalau kita lihat, ini ikonnya itu dia menggunakan icon bawaan serta judulnya juga judul bawaan. Ini bisa kita ubah. Caranya adalah di bawah objek, jendela.wm icon bitmap. Nah, di sini saya sudah ada namanya itu apa ya namanya. Nah, ini logo spasi egi.icon karena kan icon. Kita sebut nama filenya logo egi.icon. Nah, ini saya close dulu, lalu kita panggil lagi, kita ini berubah kan iconnya, tapi judulnya masih TK. Ini juga bisa kita rubah, jendela.title, misalkan Egi kalkulator GUI. Oke. Nah, ini sudah berubah. Judul aplikasi kita ini jadi Egi kalkulator GUI. Nah, untuk besaran kecil filenya, kalau misalnya kita play itu masih default bawaannya itu kecil ya. Ini berapa kali balapannya kecil. Misalkan nggak sesuai dengan yang kita inginkan, itu bisa kita masukkan kode untuk besaran awalnya jendela.geometri misalkan 350 kali 250. Nah, beda kan? Nah, sekarang sudah agak cukup besar. Ini 350 ini adalah untuk panjangnya, sederhananya 350 untuk panjang, 250 untuk tingginya. Nah, ini bisa kita rubah, misalkan jadi 400 juga bisa gitu ya. Kita close, kita coba lagi. Nah, ini jadi lebih panjang. Oke. Jadi ini ikonnya silahkan sesuaikan dengan nama file ikonnya beserta letak dia ada di folder mana. Ini untuk judul aplikasi. Oke. Untuk untuk GUI, aplikasi GUI yang kita buat ini kan masih istilahnya useless lah, belum ada gunanya karena ini masih kosong banget gitu kan. Nah, untuk kali ini kan kita ingin membuat sebuah kalkulator sederhana, kalkulator GUI yang dibangun menggunakan bahasa Python. Maka pertama kita buat di sini adalah kita coba buat tombolnya terlebih dahulu, button ya. Caranya gini. Caranya adalah kita buat objek atau declare, misalkan tombol 1 tkinter.button. Nah, lalu jendela, habis itu teks. Ini adalah tombol 1 ya. Jadi kita buat ini untuk fungsinya berfungsi untuk mengetik angka 1. Lalu tombol 1.pack. Nah, ini kita lihat. Nah, ini kan muncul ya, ada tombol angka 1 yang nantinya kita buat berfungsi sebagai untuk mengetik angka 1. Nah, tapi ini kan masih seadanya banget gitu kan. Ini juga tombol warna putih nih bawaannya. Ini bisa kita perbesar. Caranya adalah BG ini adalah background. Nah, untuk warnanya sendiri sebenarnya ada beberapa pilihan ya. Ini namanya TK Intercolor. Jadi kalian bisa googling
di Google TK Intercolor, lalu dilihat tabel-tabelnya ini menggunakan berdasarkan nama. Misalkan ada deep sky blue, ada gold, ada salmon, ada misalkan apa ya, sienna, pokoknya macam-macam dah. Misalkan di sini saya buat menggunakan warna deep sky blue. BG deep sky blue. Lalu kita lihat warnanya pasti berubah jadi biru-biru langit. Nah, ini sudah menjadi warna biru langit. Lalu besarannya kita ubah. Ini kan terlalu kecil loh tombolnya gitu kan. Kita ubah. Ini height. Ini ya satu aja. Lalu width. Kita bikin 7. Oke. Nah, maka ini sudah agak panjang, udah agak besar tombol. Selayaknya kalkulator. Nah, tapi kan permasalahan tombol ini kan di tengah gitu ya, nggak beraturan. Ini kan bisa kita atur. Caranya kita tidak menggunakan pack. Yang ini kita hapus saja. Ini kita ganti jadi grid row. Di sini saya setting 2 row kolom ya, kolom 0. Kita lihat. Nah, ini berubah di kiri. Nanti saya mau buatnya berurutan, ada 1, 2, 3. Nah, tapi ini kan cuma tombol doang ya, nggak ada apa-apa. Nah, biasanya kan kalkulator itu kan di atasnya itu kan ada angka-angka ya. Angka yang kita ketik, maka kita buat fungsinya. Nah, kita buat dulu def def tekan di sini nomor lah ya, biar Indonesia banget. Nomor, habis itu oh ya, kita buat dulu variabel namanya nilai string. Nomor di sini dia menggunakan. Nah, lalu kita buat variabel nilai ini, kita buat global, bisa masukkan di global oleh function global nilai, lalu nilai dengan nomor string nomor, lalu persamaan dot set nilai. Nah, ini kita buat objek, bukan objek tapi variabel persamaan. Oke. Lalu di sini kita buat persamaan TK inter string var. Nah, lalu kita bikin untuk kotak angkanya. Jadi kita bikin variabel kotak angkanya objek sih. Lalu TK inter entry jendela, lalu teks variabel persamaan. Iya benar, sorry. Persamaan. Lalu kotak angka grid. Ini column span. Column span misalkan 5, lalu hyphen x. Ini 170. Oke, lalu persamaan dot set
Ini namanya silahkan digunakan. Lalu kita contohnya ya, ini error apa ini? Kita dulu aja. Oh, itu error. Nah, ini kenapa nge-lag nih, bentar. Nah, ini kan muncul ya, ini kan kolom angka. Nah, ini oh ya sorry, ini kan belum kita masukkan function di tombolnya ya. Ini kan baru sekedar tombol biasa. Jadi nggak berubah ini kolomnya. Jadi di sini kita masukkan. Lalu kita gunakan command untuk memanggil fungsi yang tadi. Caranya adalah command lambda, namanya tadi kan tekan ya, tekan lalu masukkan nomor 1. Oke, lalu jangan lupa koma. Ini tombol angka 1. Oke, kita coba lihat. Oke, berfungsi ya. Dia memasukkan angka nomor 1. Lalu kita coba bikin dari angka 1 sampai 3, 1, 2, 3 gitu ya. Ini kita kasih jarak. Ini 2, 3. Ini ada di row. Sorry, ini kolom 1, ini kolom 2. Tekan 2, tekan 3. Oke, kita coba lihat. 1, 2, 3. Oke, berfungsi nih ya. Nah, sekarang kita buat tinggal urutannya untuk 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita copy. Nah, ini untuk 7, 8, 9. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini 3, di sini 4 ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kita coba. Oh ini sorry, ini row-nya jangan lupa ini kita atur. Ini dari angka 4, row-nya di bawahnya. Karena kalau seperti ini dia akan ketiban. Nah, ini kita lihat. Jadi 789 karena dia ketiban. Gitu kan? Nah, jadi angka 4 ini row 3. 3. 45 itu ada 3. 789 itu ada di 4 barisnya. Nah, ini kita lihat. Nah, jadi ya. Tuh 4 nih semua berfungsi dengan baik, nggak ada error. Oke, sip. Lalu sekarang kita buat untuk untuk fungsi-fungsi kayak tambah, kurang, kali bagi gitu ya. Ini kita rapin dulu biar agak enak dilihat, nggak rapet-rapet banget. Nah, ini kita copy dulu. Di sini kita bikin namanya tambah ya, tambah biar gampang. Tambah teksnya adalah tambah.
Lalu ini adalah dibuat string ya, tambah juga tambah tombol tambah. Lalu oh iya sorry saya lupa bukan huruf angka 0. Kita buat angka 0-nya kan ini penting juga kan, tombol 0 ini 0 0 ini ada di row baru. Nah, sekarang kita coba buat untuk fungsi, bukan fungsi ya, tapi lebih ke arah codingan kurang kali baginya. Ini kan tambah, kita copy paste, kurang, ini untuk berfungsi mengurangi, kurang, tandanya strip, tombol kurang. Ini row-nya di bawahnya 3 ya. Ini kan row 2, row 3. Jadi kira-kira seperti ini. Nah, ini ya. Nah, lalu kali bagi, ini berfungsi kali, ini berfungsi untuk bagi. Ini dia 2 ya, karena ini string. Jadi tapi ini jadi tetap satu kayak begini. Sorry. Ini row-nya row 4. Oh, bentar kayaknya ini bukan. Oh iya, sorry. Ini benar-benar satu, ini bukan garis miring yang kebalik satunya lagi. Sorry. Agak lupa saya. Oke. Kurang kali, oh ini kalinya 4, ini 5. Nah, ini benar. Lalu kita buat fungsi di sini sama dengan dan clear. Kita buat untuk fungsi clear-nya. Coba kali bagi ini clear. Ini clear. Kita buat dulu ya functionnya di sini. Def clear. Apa ya? Katanya. Nggak perlu deh, gini aja. Sorry. Global nilai kita buat kosong. Persamaan set juga kita buat kosong. Clear, teksnya tulisannya clear. Ini tekan kosong, clear. Tombol clear. Oke. Nah, ini ada di
ada di row 5. Sorry, ini di mana ya? Saya agak lupa. Kita lihat 2, 3, 4, 5, oke, 5, 1, 5, 2, oke. Atau ini ada 5, 1. 5, 1. Kita coba ya. Is not callable. Oke, ini kenapa kira-kira? Oh iya, itu sorry, saya ini kan tadi kan pakai lambda, ini kan harusnya nggak pakai lambda, dia langsung. Sorry, saya lupa teman-teman. Langsung aja. Ini harus sih bisa harusnya. Nah, kosong ya. Oke. Berfungsi dengan baik, fungsi clear. Nah, sekarang kita buat untuk sama dengan. Sama dengan ini di row 5 kolom 2. Nanti ini kita buat fungsinya. Nah, ini jadi kita buat dulu def pun sama dengan lah ya. Nah, untuk fungsi sama dengan ini kita gunakan fungsi exception. Jadi try lalu global nilai, lalu kita buat total ini adalah string eval dari nilai. Nah, lalu persamaan set total. Nilai sama dengan total. Lalu kita buat exception-nya. Except persamaan set error. Lalu nilainya kita buat kosong. Kita coba ya. Bismillah. Delapan ditambah 8 16. Oke, berfungsi ini. Lalu 9 dikali 9 sama dengan clear, harusnya clear dulu. 9 kali 9 sama dengan 81 dikali 2 sama dengan 162. Oke, itu aja bisa tutorial kali ini, penjelasan dari saya video ini. Mohon maaf kalau jika ada banyak kekurangan, karena memang recording ini banyak sekali kendalanya ya, karena kan hardware saya tidak support untuk recording dan programming sekaligus, ternyata butuh banyak penyesuaian. Semoga video ini bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.